Kabupaten Subang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat sebagai wilayah strategis pengembangan agrobisnis yang didukung oleh ketersediaan sumber air yang melimpah. Ketersediaan lahan yang luas, tanah yang subur, dimulai dari bentangan sumber daya lahan pertanian dari selatan hingga pantai utara Jawa yang memiliki luas sekitar 120.475 hektar. Kabupaten Subang sebagai sentra produksi nanas terbesar di Provinsi Jawa Barat memiliki potensi akses pasar yang baik untuk pengembangan komoditas nanas. Karena posisinya sangat strategis yang hanya berjarak 161 km dari Jakarta dan 58 km dari Bandung. Nanas Subang merupakan tanaman rakyat yang ditanam secara turun-temurun dan tumbuh baik di lahan kering sehingga nanas Subang mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan dalam diversifikasi pengolahan menjadi produk pangan, antara lain dodol nanas yang sangat terkenal. Sebagian besar nanas Subang dihasilkan dari kebun-kebun rakyat yang ditanam di halaman rumahnya atau di tegalan di Kecamatan Jalan Cagak di atas area lahan 3.000 hektar lebih dengan masa panen sepanjang tahun yang jumlah produksinya mencapai hampir 120.000 ton. Input teknologi yang terbatas, tetapi nanas Subang yang dikenal dengan nanas Simadu memiliki peluang investasi antara lain memenuhi standar bahan baku industri kalengan dengan target pemasaran produksi meliputi pasar lokal, regional, nasional, dan ekspor, sementara pemerintah daerah setempat menyediakan lahan pengembangan seluas lebih dari 64 hektar. Di bidang pangan, produk-produk olahan berbahan baku nanas berpotensi untuk dikembangkan dan memiliki prospek yang baik, antara lain dibuat dodol nanas. Bagi masyarakat Indonesia, dodol merupakan makanan tradisional yang tidak asing lagi. Produk dodol ini mempunyai tekstur yang liat dan tahan disimpan dalam waktu yang lama. Sedangkan dodol nanas merupakan bentuk makanan tradisional yang memiliki sifat fisik semi basah yang mempunyai kadar air antara 10 sampai 40% dengan aktivitas air antara 0,65 sampai 0,90 sehingga penggunaannya dapat langsung dimakan. Maka untuk memanfaatkan sumber daya alam yang berlimpah yang dikelola menjadi produk pangan oleh UKM, diperlukan suatu strategi penguatan UKM seperti pemanfaatan teknologi tepat guna, yaitu penguasaan teknologi yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi UKM. Teknologi merupakan kata kunci dalam mengenal, memahami permasalahan dan kebutuhan UKM untuk membantu mengembangkan produk dodol nanas. Sekarang mari kita saksikan pembuatan pengolahan dodol nanas yang banyak disukai orang. Bahan-bahan yang diperlukan adalah buah nanas, kemudian gula pasir, tepung ketan, santan, dan mentega. Peralatan yang digunakan dalam pembuatan dodol nanas adalah pisau untuk mengupas, wajan, pengaduk, blender atau chopper, saringan, loyang plastik. Sedangkan untuk mengemasnya
menggunakan plastik dan kardus. Nanas ini masing-masing dipilih atau para pengusaha dodol menyebutnya sortasi dan grading untuk memilih nanas yang matang optimum, berwarna rata, atau sebaiknya dipilih yang baik dan tidak cacat seperti memar atau busuk. Ada beberapa standar yang ditetapkan untuk menetapkan kualitas nanas, yaitu meliputi kesegaran, keseragaman, kebersihan, dan bebas hama penyakit, serta residu pestisida. Pengupasan satu persatu nanas yang optimum matang dengan menggunakan pisau atau golok yang biasanya terbuat dari stainless steel. Kemudian mahkota daun dan mata buah nanas dibuang. Kemudian dibelah menjadi 2 atau 4 bagian atau tergantung dengan kapasitas alat penghancur buah nanas. Buah nanas yang telah dipotong-potong dimasukkan ke dalam wadah, kemudian dicuci dengan cara penyemprotan atau dengan cara perendaman. Proses selanjutnya, buah nanas yang telah dicuci dan dibersihkan akan dibuat menjadi bubur. Caranya bisa menggunakan pemarut, worring blender, penggiling daging, atau penggiling tahu. Nanas dihancurkan menjadi bubur. Kalau sudah menjadi bubur, proses pemasakan dan pencampuran ditambah dengan bahan-bahan ketan, gula, santan, dan tepung ketan, dan diberi pengawet. Setelah itu diaduk-aduk terlebih dahulu. Pemasakan dilakukan dalam tabung dengan sumber panas berasal dari kompor atau sumber panas lain yang dapat dipergunakan seperti kompor gas. Warna bubur nanas ini nantinya akan terlihat kecoklat-coklatan. Sebelum didinginkan, terlebih dahulu dibubuhkan margarin yang kemudian siap untuk dicetak. Setelah berbentuk adonan, bubur ini dipindahkan ke baki atau loyang. Diratakan, kemudian didinginkan terlebih dahulu selama 1 malam sebelum mendekati proses akhir, yaitu membentuk dodol ini dalam berbagai ukuran. Adonan dodol nanas di dalam loyang-loyang ini bila sudah dingin baru akan dibentuk atau dipotong-potong. Sekarang, setelah dipotong-potong, tinggal mengemasnya dalam bungkusan plastik yang telah diberi nama dan merek perusahaan. Pengemasan dodol nanas harus memenuhi aspek perlindungan bahan pangan, yaitu untuk menjaga produk tetap bersih, terlindung dari kotoran dan kontaminasi, melindungi pangan dari kerusakan fisik, perubahan kadar air, dan penyinaran. Dari aspek pemasaran, pengemasan menampilkan identifikasi informasi daya tarik sehingga dapat membantu promosi dan penjualan. Tampilan menarik rasa dodol nanas yang khas memudahkan produk-produk untuk menembus pasar lokal, regional, bahkan pasar ekspor
Setelah memodifikasi beberapa perubahan, terutama kualitas dan pengepakan dalam rangka memenuhi pasar-pasar modern yang memberlakukan cukup ketat dalam menentukan kriteria produk-produk UKM. Dodol nanas adalah produk pangan yang sehat karena buah nanas sebagai bahan baku utama memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi dan lengkap seperti protein lemak, karbohidrat, fosfor, zat besi, vitamin A, vitamin B, dan vitamin C. Dodol nanas dari Subang sehat dan berkualitas, apalagi setelah para pengusahanya menerapkan bantuan teknologi proses produksi dan penerapan teknologi.